NIM 251730800. PPG Jogja 2025. LPTK UIN Jurai Siwo Lampung. Alhamdulillah di sini kita dalam belajar ya, belajar untuk mencari ilmu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini pada siang hari ini kita mau mempelajari pelajaran Al-Quran. Ya, kita mulai kembali dengan pelajaran yang kemarin. Pelajaran kemarin apa? Iya, itu Al-Quran dan Hadis. Nah, kita sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita doa bersama-sama. Doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Zatul, Asifa Maira, Karisa Alia, Devita Nazwa, Eko Juliana Madan, Elza Putri, Eva Puspita, Vika Amelia, Dalam Fajar. Dalam lupa namanya ya. Helen Revaldo. Kenapa masuk? Kita doakan semoga cepat sehat ya. Ilaizatun Nafi'ah, Imel Putri, Jovita, Kania Putri. Udah semua? Alhamdulillah, semoga pertemuan ini awal hingga akhir kita diberi kesehatan dan kemudahan anak-anak ya. Gimana belajar anak-anak? Nah, di sini ibu mau bertanya nih, pelajaran kemarin apa yang ibu terangkan? Sekarang lihat anak-anak ya, kita pelajari. Jadi Al-Quran itu adalah pedoman hidup. Kita lihat anak-anak ya. Kita mempelajari tentang Al-Quran dan hadis. Nah, di sini apakah yang dinamakan dengan Al-Quran dan hadis? Ini pedoman hidup. Nah, ini judul kita pada hari ini adalah membahas tentang Al-Quran. Jadi tadi apa Al-Quran? Pedoman hidup. Ini kita lihat bersama. Secara bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab itu terletak di mana, anak? Gurita nampak enggak ya? Udah tahu? Belum. Iya, semoga kita semua nanti bisa ke. Negara Arab itu untuk tempat beribadah orang berhaji. Nah, di sini diterangkan nih, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang ada qoro'a ya, ribu Al-Qur'ana, yang berarti bacaan. Artinya bacaan. Nih lanjutannya. Istilah Al-Quran adalah wahyu Nabi. Nabi siapa Nana? Nabi Muhammad. Belum kenalan Bu? Belum kenalan, mau kenalan? Besok Bu, besok. Iya, semoga kita semua besok diakui oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur. Melalui siapa nama? Malaikat Jibril. Udah pernah tahu malaikat? Belum. Mau kenalan? Besok. Tahu nggak burung? Tahu.
disuruh oleh Allah untuk menyampaikan Al-Quran itu yang apa itu namanya? Yang artinya adalah wahyu Allah. Ya, kita lanjut. Nomor 3 yaitu posisi. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Jadi kok ada kata-kata sumber Islam yang pertama itu sebelumnya Nabi Muhammad itu ada kitab gak anak? Ada. Oh, siapa yang tahu sekarang ibu mau tanya? Sebelum ada kitab Al-Quran, ya sebelum ada kitab Al-Quran itu ada berapa kitab anak? 3. Tadi Nah, kita membaca tadi makan apa belum? Kayaknya jawabnya loyo. Nah, kayaknya tadi minum es ya? Nah, kalau habis minum es, kalian kepalanya pusing. Jadinya ngantuk. Ayo kita kembali. Tadi apa? Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang pertama. Nah, sekarang yang keempat, istimewanya Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan. Nih, kelebihan dibandingkan kitab artinya waktu yang tertulis. Ada nggak kitab yang tidak ditulis? Enggak. Ya? Anak-anak pegel nggak kira-kira gitu? Pegel? Hah? Wah, yuk biar kita tidak bolongnya pegel, kita berdiri sebentar. 1, 2, 3. Berdiri. Nah, di sini kalau kalian pegel, pantatnya berarti ibu duduk dulu. Gantian ya? Ya, bener nggak? Kalau kalian pegel duduk, berarti kalian harus berdiri. Berarti ibu harus duduk. Dan makanya mulai baru sudah 30 menit bukan belum asik, gitu. Dan sekarang alhamdulillah ini sudah 30 menit saya duduk, saya mau duduk. Biar tidak apa? Lari boyok ini apa? Oh iya. Sekarang tangannya diletakkan di pinggang. Nah, ayo mandi lagi. Ayo, udah? Kita siap-siap biar pinggang kita tidak pegel. Lihat ibu ya. Nih, goyang ke arahkan ke yang kanan diarahkan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus tangannya diangkat ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sudah enak badannya? Silakan duduk. Terima kasih. Ya, di sini ibu menerangkan. Thank you. Sekarang kita lanjut ke video, ya. Iya. Mas ya, awas kita ambil biar cantik-cantik harus bagaimana? Gak boleh tidur. Ibu duduk dulu anak-anak ya.
menunjukkan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam, dan kedudukan istihad sebagai sumber hukum Islam. Setelah itu kita menggunakan dalam kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, menjadikan hadis sebagai pedoman hidup, dan menjadikan istihad pula sebagai pedoman hidup. Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran juga merupakan sumber utama hukum Islam. Agar dapat memahami hukum Islam, seorang muslim hendaknya membaca dan memahami kandungan Al-Quran. Sumber hukum Islam ada 3, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga adalah istihad. Sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yakni sumber-sumber yang menjadi dasar penentuan dan penetapan hukum Islam. Ada sumber hukum Islam yang pertama yakni Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah SWT yang diturunkan kepada Muhammad SAW yang tertulis dalam Mushaf yang dinukilkan secara mutawatir. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 105 yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, dan janganlah kamu menjadikan tentang orang yang tidak bersalah dan membela orang-orang yang khianat. Quran surah An-Nisa 105. Yang kedua, hadis. Hadis merupakan segala perkataan, tindakan, dan ketetapan atau takrir Nabi Muhammad SAW. Hadis merupakan sebuah hukum yang kedua setelah Al-Quran. Istilah dalam hadis yang pertama sanad, jalur perkataan hadis dari seseorang kepada orang lain. Yang kedua, matan atau isi atau kalimat hadis tersebut. Yang ketiga adalah rawi, yakni orang yang meriwayatkan hadis. Sebagai seorang muslim, kita juga wajib untuk melaksanakan sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, barang siapa menanti Rasul, sesungguhnya ia telah menanti Allah, dan barang siapa yang berpaling dari ketetapan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemeliharaan bagi mereka. Perhatikan contoh hadis berikut. Di sini terletak ada letak sama di awal kalimat matan, isi kalimat, dan rawi merupakan riwayat hadis. Macam-macam hadis. Yang pertama, hadis mutawatir, yakni hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang banyak yang diriwayatkan. Yang kedua, hadis ahad, yakni hadis yang diriwayatkan satu jalur atau beberapa jalur yang tidak mencapai derajat mutawatir. Hadis ahad terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis
berunding, nggak boleh Ayo, saya kasih waktu 5 menit. Nanti yang nilainya bagus saya kasih hadiah. Ya. Ayo. Ayo berpikir, ayo. Sudah, Nana? Yang saya katakan tadi, ada pertanyaan tuh. Ya, kalian isi, kalian jawab dengan tepat dan benar. Yang benar. Ya, kelompoknya berapa? Ya, silakan. Gimana? Soalnya apakah yang dinamakan Al-Quran? Itu tadi yang diterangkan tadi loh ya. Ya. Isi dengan benar.
ya. Yang nomor 2, hadis ya. Hadis itu adalah dari salah satu ibarat apa? Suami istri. Suami istri apa? Ya, gandengannya ya. Jadi kalau ada Al-Quran, ada hadis. Itu. Jadi kesimpulannya anak-anak, ini yang jawabannya benar. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan surat Al-Baqarah ya. Jadi besok itu kalian harus belajar benar-benar LKS-nya harus dipelajari dari awal hingga akhir. Kita bentar lagi semester jadi apa UTS kita harus benar-benar belajar, gak boleh banyak bermain, apalagi bermain HP ya. Mendapatkan rahmat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya doakan semoga anak-anak bisa menjadi anak yang sukses semuanya. Amin. Ya, kita doa bersama ya. Kalau doa bagaimana? Siap. Tangannya yang datar. Ada doa. Yang berkualitas, yang terdidik sebagai pedoman Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu adalah pedoman hidup manusia. Jadi kita semua sebelum pulang kita harus
semua. Jadi anak-anak besok semoga bisa sekolah lagi dengan badan sehat, badan yang kuat. Kita harus bekerja